Keren! Detik-detik Jokowi temui pendemo di Papua. Ada apakah? Gerak. Gimana? Ya karena apa? Orang tua murid dari Librin Margaret kelas 9E SMP Negeri 1, kami ingin supaya anak-anak kami kembali bersekolah ke sekolah asal SMP Negeri 1, karena selama ini dari kelas 1 mereka mulai awal masuk SMP 1, tapi selanjutnya naik kelas 2 mereka berpindah-pindah sekolah, numpang di sekolah orang hanya karena ada pemalangan ini. Oh, sengketa dengan masyarakat adat. Iya. Oke, kalah. Karena pembayarannya sangat besar. Dari masyarakat setempat, Bapak, mereka masih memberikan peluang akan nanti kembali bersekolah, tapi dari Pemda Bapak. Terus kalau dibeli minta berapa? 3.500.000. Dibeli? Iya. Dibeli minta 3.500.000. Siapa masyarakat adatnya siapa? Ini. Komite yang tahu. Terus ini. Komite yang tahu, komite Terus sekolah. ini. Ya. Oke, nanti saya kirim orang aja. Bener, berapa? Kalau bayar 3 miliar, selesai. Iya. Itu sewa atau menjadi milik sekolah nanti? Jadi milik sekolah. Oke, 3 miliar. Bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi yang mendengar aspirasi kami selaku orang tua murid dari SMP Negeri 1 Sentani. Saya sangat berterima kasih, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi beserta Ibu yang telah menolong kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Kami hanya minta kembalikan anak-anak kami saja untuk bersekolah di SMP Negeri 1. Itu saja. Terima kasih banyak. September kita serahkan 2 kali 150.000. Jadi yang diterima 300.000. Nanti pada bulan awal Desember kita akan serahkan yang 2 bulan lagi sisanya sebesar 2 kali 150.000. Jadi total yang diterima adalah 600.000 untuk BLT BBM. Cuma gantung aja di lehernya karena senang aja, senang iya. Terima kasih banyak buat Bapak Jokowi sudah bantu mama di pasar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut aksi demonstrasi saat mengunjungi Pasar Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Rabu 31 Agustus 2022. Aksi itu terjadi usai Jokowi menyerahkan bantuan langsung tunai di kantor pos cabang Sentani. Namun, saat hendak melintasi pasar, Presiden melihat sekelompok masyarakat yang tengah berdemo tepat di sebelah kantor pos. Presiden pun kaget karena tak menyangka akan ada aksi demonstrasi di siang hari itu. Ada apa ini? Tanya Presiden. Demo karena ada penutupan sekolah, Pak, jawab sekretaris pribadi Presiden, Anggit Nugroho. Tak lama-lama Jokowi kemudian meminta Anggit untuk memanggil perwakilan demonstran. Jokowi rupanya ingin mendengarkan langsung keluhan para massa aksi. Panggil saja perwakilan perintah Presiden. Anggit pun mendatangi tempat perdemo dan meminta 3 orang perwakilan untuk bertemu Presiden Jokowi. Adapun ketiga perwakilan pendemo adalah ibu-ibu. Ketiganya diapiti pas pampres maju menghadap Presiden Jokowi. Seorang ibu tampak tak mampu menyembunyikan air matanya. Ia berjalan sambil menangis ke arah Pak Jokowi. Anak-anak kami tidak bisa sekolah, Pak, karena sekolahnya di Palang, karena tanah, ulayat, ucap salah seorang perwakilan. Presiden pun menanyakan nama sekolahnya, SMP Negeri 1 Sentani, ucap salah seorang ibu. Presiden pun sempat berbincang dengan ketiga perwakilan masyarakat tersebut. Bagi Presiden yang terpenting adalah anak-anak, jangan sampai tidak bersekolah. Sementara itu, sesaat sebelum meninggalkan Jayapura, Menteri Investasi Bali Ladalia menyampaikan bahwa persoalan penutupan sekolah tersebut telah terselesaikan sesuai arahan Presiden tadi. Saya turut membantu menyelesaikan masalah
penutupan sekolah tersebut. Jadi kita akan menyewa lahan tersebut hingga 2023, ucap Bahlil. Bahlil menjelaskan bahwa minggu depan diharapkan anak-anak sudah dapat bersekolah di SMP Negeri 1 Sentani. Setelah tahun 2023, diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai, dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan, ucap Bahlil. Saya bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi yang mendengar aspirasi kami selaku orang tua murid dari SMP Negeri 1 Sentani. Sebelumnya Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana menyerahkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak untuk pertama kalinya di kantor pos cabang Sentani. Dalam keterangannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut menurut Presiden diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. Selain kepada 20 juta penerima manfaat, Presiden mengatakan bahwa bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berusaha agar seluruh penerima manfaat dapat menerima bantuan tersebut. 150.000 jadi yang diterima 300.000. Nanti pada awal Desember kita akan serahkan. Yang 2 bulan lagi sisanya sebesar 2 kali 150.000. Jadi total yang diterima adalah 600.000 untuk BLT BBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun. Dengan mekanisme penyaluran bantuan ditentukan oleh Kementerian Sosial. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut aksi demonstrasi saat mengunjungi Pasar Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Rabu 31 Agustus 2022. Aksi itu terjadi usai Jokowi menyerahkan bantuan langsung tunai di kantor pos cabang Sentani. Namun, saat hendak melintasi pasar, Presiden melihat sekelompok masyarakat yang tengah berdemo tepat di sebelah kantor pos. Presiden pun kaget karena tak menyangka akan ada aksi demonstrasi di siang hari itu. Ada apa ini? Tanya Presiden. Demo karena ada penutupan sekolah, Pak, jawab sekretaris pribadi Presiden, Anggit Nugroho. Tak lama-lama Jokowi kemudian meminta Anggit untuk memanggil perwakilan demonstran. Jokowi rupanya ingin mendengarkan langsung keluhan para massa aksi. Panggil saja perwakilan perintah Presiden. Anggit pun mendatangi tempat perdemo dan meminta 3 orang perwakilan untuk bertemu Presiden Jokowi. Adapun ketiga perwakilan pendemo adalah ibu-ibu. Ketiganya diapiti pas pampres maju menghadap Presiden Jokowi. Seorang ibu tampak tak mampu menyembunyikan air matanya. Ia berjalan sambil menangis ke arah Pak Jokowi. Anak-anak kami tidak bisa sekolah, Pak, karena sekolahnya di Palang, karena tanah, ulayat, ucap salah seorang perwakilan. Presiden pun menanyakan nama sekolahnya, SMP Negeri 1 Sentani, ucap salah seorang ibu. Presiden pun sempat berbincang dengan ketiga perwakilan masyarakat tersebut. Bagi Presiden yang terpenting adalah anak-anak, jangan sampai tidak bersekolah. Sementara itu, sesaat sebelum meninggalkan Jayapura, Menteri Investasi Bali Ladalia menyampaikan bahwa persoalan penutupan sekolah tersebut telah terselesaikan sesuai arahan Presiden tadi. Saya turut membantu menyelesaikan masalah penutupan sekolah tersebut. Jadi kita akan menyewa lahan tersebut hingga 2023, ucap Bahlil. Bahlil menjelaskan bahwa minggu depan diharapkan anak-anak sudah dapat bersekolah di SMP Negeri 1 Sentani. Setelah tahun 2023, diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai, dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan, ucap Bahlil. Saya bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi yang mendengar aspirasi kami selaku orang tua murid dari SMP Negeri 1 Sentani. Sebelumnya Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana menyerahkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak untuk pertama kalinya di kantor pos Indonesia tanah air beta pusaka abadi
jaya.